bagaimana mulai hari ini database dari PDI Perjuangan yang dipersiapkan dengan baik oleh Mas Prananda Prabowo dan Bapak Arief Wibowo diintegrasikan di dalam sistem pencalonan KPU atau silon KPU. Sehingga sekali lagi PDI Perjuangan mengikuti seluruh tahapan-tahapan pemilu dengan sebaik-baiknya. Kami ikuti seluruh tahapan tersebut sehingga PDI Perjuangan menyatakan siap untuk mengintegrasikan sistem database calon anggota legislatif dan kemudian diintegrasikan di dalam bakal calon. PKS tidak. Nah, koalisi ini harus melihat emosional bonding PDI. Itu pendukung PDI ini adalah rakyat Chile yang tidak suka bagi bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat secara resmi atau historis itu tetap dilakukan. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Merupakan momentum yang sangat penting bagi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengukuhkan kerjasama dalam rangka pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Karena itulah di sini juga hadir calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Kita bisa melihat antara P3 dan PDI Perjuangan ini bukan hanya lokasinya bertetangga di dalam Ponorogo Menteng ini. Dari sejarah kelahirannya, P3 ini lahir pada tanggal 5 Januari 1973, sementara PDI 10 Januari 73. Jadi P3 ini saudara. Manuver PDIP berpotensi menggagalkan pencapresan Prabowo. Waduh. Dikutip dari cpnn.com Jakarta, manuver PDI Perjuangan berpotensi menggagalkan pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya PDIP saat ini sedang menggalang koalisi besar untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang menjadi mitra koalisi Partai Gerindra. Untuk pencalonan Prabowo sebagai capres juga masuk daftar partai yang diincar PDIP untuk diajak dalam satu gerbong. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Golkar, PAN, PKB, dan Perindo menjadi skala prioritas untuk diajak bekerja sama oleh PDIP. Golkar, PAN, PKB ini juga menjadi skala prioritas untuk diajak kerjasama termasuk di dalamnya ada Perindo. Kata Hasto pada wartawan di DPP PDIP Jakarta Pusat Senin 29 Mei. Hasto menjelaskan bahwa selain melakukan dialog dengan aktif, bersama PPP dan Hanura PDIP melangkah lebih jauh untuk menggalang komunikasi dengan partai politik lainnya khususnya parpol yang berada di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Disinggung mengenai bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo yang bertemu dengan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo, Hasto mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal yang positif. Pertemuan yang dilakukan oleh Pak Ganjar bersama jajaran Perindo di bawah pimpinan Pak Haritanu itu merupakan hal yang sangat positif. Bagian dari merangkai kerjasama besar untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo, ujar Hasto. Sebelumnya Ganjar Pranowo menjadi pembicara MNC Forum LXX 70 tahun. Bertajuk globalisasi, tantangan dan peluang bagi Indonesia ke depan. Di Jakarta Concert Hall iNews Tower lantai 14 yang dihadiri pendiri MNC sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Haritanu Sudibjo dan 23.000 karyawan MNC serta para kader dan elit Partai Perindo. Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo menjelaskan mengenai sektor maritim yang bisa meningkatkan pendapatan negara hingga ratusan kali lipat sehingga bisa membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pasangan Capres-Cawapres didaftarkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20% kursi DPR.
atau 25% suara nasional. Total jumlah kursi di DPR periode 2019-2024 sebanyak 575. Dengan demikian 20% dari jumlah tersebut ialah 115 kursi. Adapun jumlah kursi Partai Gerindra di DPR RI sebanyak 78 kursi. Maka Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Gerindra sudah menggait PKB yang punya 58 kursi di DPR. Namun perkoalisian parpol belum permanen. Jika PKB tergoda ajakan PDIP, pencapresan Prabowo terancam gagal. Manuver PDIP yang menggalang koalisi besar bisa mengancam pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.